Pernah kepikiran nggak, game yang kamu mainin hari ini sebenarnya bisa jadi dibuat sama anak seumuran kamu? Kalau kamu dengar kata Roblox, mungkin yang kebayang langsung karakter kotak-kotak, grafis sederhana, dan game yang kelihatannya buat anak kecil. Tapi kenyataannya, Roblox jauh lebih besar dari itu. Roblox bukan satu game. Roblox adalah dunia, sebuah tempat di mana jutaan game hidup dalam satu platform, dan yang paling gila, hampir semuanya dibuat oleh pemainnya sendiri. Di Roblox, kamu bukan cuma seorang gamer, tapi kamu juga bisa jadi pembuat dunia, arsitek game, bahkan seorang pengusaha digital. Tapi semua ini nggak muncul tiba-tiba. Perjalanannya panjang dan penuh dengan ide-ide yang awalnya dianggap aneh. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah ide sederhana berubah menjadi dunia virtual yang dimainkan oleh ratusan juta orang setiap bulannya. Cerita Roblox dimulai dari sesuatu yang nggak kelihatan keren sama sekali. Bukan dari studio game besar dengan dana miliaran. Bukan dari ide viral yang meledak dalam semalam. Mari kita kembali ke tahun ke-1989. Dua orang bernama David Baszucki dan Eric Castle membuat sebuah software bernama Interactive Physics. Tujuannya sangat simpel, membantu para pelajar memahami konsep fisika dengan cara yang menyenangkan. Dengan software ini, kamu bisa mensimulasikan hukum fisika. Misalnya, apa yang terjadi kalau sebuah mobil menabrak tembok, atau bagaimana sebuah jembatan bisa menahan beban. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan dan justru jadi titik awal semuanya. Anak-anak yang menggunakan software ini malah memakainya bukan untuk belajar, tapi untuk main. Mereka mulai bikin eksperimen-eksperimen aneh. Mereka jatuhin benda dari ketinggian, ngetes gravitasi dengan cara yang konyol, atau bikin tabrakan beruntun massal hanya untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat software ini sebagai sebuah kotak pasir digital, tempat mereka bisa melakukan apa saja tanpa batasan. Melihat kreativitas liar para penggunanya, David Baszucki mendapatkan sebuah pencerahan. Sebuah ide besar muncul di kepalanya. Bagaimana kalau eksperimen fisika ini kita ubah menjadi sebuah dunia virtual yang lebih besar? Sebuah tempat di mana semua orang bebas membuat apapun yang mereka inginkan. Bukan cuma simulasi fisika, tapi juga game, cerita, dan pengalaman interaktif. Ide inilah yang menjadi benih dari apa yang kita kenal sebagai Roblox hari ini. Pada tahun 2004, David Baszucki dan Eric Castle akhirnya mulai mewujudkan ide besar mereka. Mereka mulai membangun sebuah dunia online yang pada awalnya mereka beri nama Dynablox. Setelah melalui proses pengembangan selama 2 tahun, pada tahun 2006, nama itu resmi diubah menjadi Roblox. Sebuah nama yang merupakan gabungan dari dua kata, robot dan blocks, yang mencerminkan esensi dari platform ini membangun dunia dengan balok-balok digital. Saat pertama kali dirilis, Roblox jauh dari kata sukses. Platform ini sangat sepi, grafisnya sangat sederhana dan ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan game-game lain pada masanya. Banyak orang yang meremehkan dan menganggapnya sebagai proyek iseng yang tidak akan bertahan lama. Tapi Roblox tidak pernah mencoba untuk bersaing dalam hal grafis. Mereka fokus pada satu hal yang jauh lebih penting, satu hal yang menjadi kekuatan utama mereka hingga hari ini, kebebasan tanpa batas. Roblox memberikan sebuah alat yang sangat kuat kepada para penggunanya, yang bernama Roblox Studio. Alat ini memungkinkan siapapun, benar-benar siapapun, untuk membuat game mereka sendiri dari nol, tanpa perlu menjadi seorang ahli pemrograman atau desainer game profesional. Dengan Roblox Studio, kamu bisa membuat map, mendesain karakter unik, menciptakan sistem level yang kompleks, bahkan membangun ekonomi di dalam game kamu sendiri. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Lua, yang dikenal cukup ramah bagi pemula. Ini artinya, seorang anak SMP atau SMA pun bisa belajar dan mulai menciptakan gamenya sendiri. Dan faktanya, banyak sekali kreator sukses di Roblox yang memulai perjalanannya di usia yang sangat muda. Mereka adalah bukti nyata bahwa dengan alat yang tepat dan kebebasan untuk berkreasi, siapapun bisa menjadi pengembang game. Kalau sejauh ini kamu baru sadar kalau Roblox ternyata punya cerita yang sedalam ini, boleh banget tekan tombol like sekarang. Biar cerita-cerita tersembunyi seperti ini bisa terus kita gali dan bagikan di topik-topik seru lainnya. Dukungan kamu sangat berarti. Pemberian alat ini adalah langkah jenius. Roblox tidak lagi hanya menjadi sebuah platform, tapi menjadi sebuah ekosistem. Para pemain tidak hanya datang untuk bermain, tapi juga untuk berkarya. Hal ini menciptakan sebuah siklus yang luar biasa. Semakin banyak kreator membuat game, semakin banyak pemain yang datang.
Dan semakin banyak pemain yang datang, semakin banyak pula yang terinspirasi untuk menjadi kreator. Ini adalah efek bola salju yang membuat Roblox terus tumbuh secara eksponensial. Model bisnis Roblox juga sangat unik. Roblox tidak menjual game. Sebaliknya, mereka menciptakan sebuah mata uang virtual bernama Robux. Para pemain bisa membeli Robux untuk membeli item-item kosmetik di dalam game, seperti skin, aksesori, atau item-item spesial lainnya yang dibuat oleh para kreator. Nah, disinilah letak keajaibannya. Para kreator game ini akan mendapatkan sebagian dari pendapatan Robux yang dihasilkan oleh game mereka. Program ini disebut Developer Exchange atau DevEx. Melalui program ini, para kreator bisa menukarkan Robux yang mereka dapatkan menjadi uang nyata. Ini mengubah hobi menjadi sebuah profesi. Tiba-tiba, anak-anak muda dari seluruh dunia bisa menghasilkan uang, bahkan penghasilan yang sangat besar hanya dengan membuat game di Roblox. Ada cerita tentang remaja yang bisa membiayai kuliahnya sendiri dari game Roblox-nya, atau bahkan membeli rumah untuk orang tuanya. Ini adalah sebuah revolusi dalam industri game. Mungkin kamu pernah main game seperti Adopt Me, Brookhaven, atau Blox Fruits. Game-game ini bukan dibuat oleh perusahaan Roblox, tapi oleh para kreator independen di dalam platform. Adopt Me, misalnya, pada puncaknya pernah dimainkan oleh lebih dari 1,5 juta orang secara bersamaan. Bayangkan, sebuah game yang dibuat oleh tim kecil bisa menyaingi jumlah pemain dari game-game buatan studio raksasa. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan komunitas dan kreativitas di dalam Roblox. Roblox juga menjadi lebih dari sekadar game. Selama pandemi global, Roblox menjadi tempat anak-anak dan remaja untuk bersosialisasi. Mereka tidak bisa bertemu di sekolah atau taman bermain, jadi mereka bertemu di dunia virtual Roblox. Mereka mengadakan pesta ulang tahun, konser virtual, bahkan upacara kelulusan di dalam game. Roblox telah menjadi sebuah metaverse sebelum istilah itu menjadi tren seperti sekarang. Sebuah ruang digital di mana interaksi sosial sama pentingnya dengan gameplay itu sendiri. Tentu saja, perjalanan Roblox tidak selalu mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari isu keamanan untuk para pemain muda, moderasi konten yang sulit, hingga kritik terhadap model ekonomi mereka. Tapi, mereka terus beradaptasi dan berevolusi. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam sistem keamanan dan moderasi, serta terus berusaha untuk membuat platform mereka menjadi tempat yang lebih aman dan adil bagi semua orang, baik pemain maupun kreator. Kalau kamu sampai di titik ini, itu artinya kamu benar-benar tertarik dengan dunia di balik layar. Coba deh tulis di kolom komentar, apa game Roblox pertama yang pernah kamu mainkan? Atau kalau kamu belum pernah main, game apa yang paling bikin kamu penasaran setelah mendengar cerita ini? Aku penasaran banget, pengen baca pengalaman kalian semua. Jadi, dari sebuah software simulasi fisika yang sederhana, Roblox telah bertransformasi menjadi sebuah fenomena budaya global. Sebuah dunia yang dibangun bukan oleh satu perusahaan, tapi oleh jutaan kreator dari seluruh penjuru dunia. Kisah Roblox adalah bukti bahwa ide terbaik terkadang datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa memberikan kebebasan dan alat untuk berkreasi kepada orang lain bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Roblox bukan lagi sekadar game anak-anak. Ini adalah masa depan dari hiburan interaktif, sebuah platform di mana imajinasi adalah satu-satunya batasan. Dan yang paling menarik, cerita ini masih jauh dari selesai. Siapa tahu, kreator besar Roblox berikutnya adalah kamu yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus, Roblox ngenalin yang namanya Robux. Awalnya, mata uang virtual ini cuma buat beli item-item lucu di dalam game, kayak baju buat avatar atau aksesoris keren. Tapi kemudian, Roblox bikin satu gebrakan besar. Mereka ngumumin kalau Robux bisa ditukar jadi uang asli lewat program yang namanya Developer Exchange atau DevEx. Di titik inilah, segalanya berubah total. Roblox bukan lagi sekadar platform buat main game. Dia berubah jadi ladang penghasilan. Main game bukan lagi cuma buat hiburan, tapi bisa jadi profesi. Anak-anak remaja yang tadinya cuma iseng bikin game di kamar mereka, tiba-tiba bisa dapat jutaan, bahkan miliaran rupiah, dari karya yang mereka buat sendiri. Ini ngasih kekuatan luar biasa ke para kreator dan bikin ekonomi digital di dalam Roblox jadi hidup banget. Sejak saat itu, Roblox mulai meledak jadi fenomena global. Popularitasnya meroket gila-gilaan.
Game-game buatan pemain mulai viral. Ada game simulator yang ngajarin kamu jadi apa aja. Dari jadi tukang pizza sampai jadi astronot. Ada game roleplay di mana kamu bisa hidup di kota virtual bareng ribuan pemain lain. Ada juga game horor yang bikin jantung copot. Semua jenis game ada, dibuat oleh komunitas untuk komunitas. Fenomena ini makin besar waktu para YouTuber dan streamer mulai masuk. Mereka mainin game-game Roblox, bikin konten lucu, seru, dan kadang aneh, yang ditonton jutaan orang. Efek bola saljunya kerasa banget, teman mulai ngajak teman. Roblox bukan lagi cuma tempat main game, tapi udah jadi tempat nongkrong digital. Kamu bisa login bukan cuma buat main, tapi buat ngobrol sama teman, cari teman baru, bahkan kerja sama bikin proyek bareng. Roblox udah jadi semacam alun-alun digital buat generasi muda. Sekarang, Roblox ada di mana-mana. Kamu bisa mainin di HP sambil nunggu bis, di PC dengan grafik maksimal, di tablet sambil rebahan, sampai di konsol game kayak Xbox dan PlayStation. Jangkauannya udah seluas itu. Tapi lebih dari itu, Roblox udah berevolusi jadi lebih dari sekadar platform game. Udah ada konser virtual dari artis-artis papan atas dunia di dalam Roblox. Brand-brand besar dari fashion sampai otomotif bikin event eksklusif di sana. Bahkan, beberapa sekolah mulai pakai Roblox sebagai media edukasi yang interaktif buat ngajar murid-muridnya. Roblox bukan lagi game, tapi udah jadi sebuah ekosistem digital raksasa, sebuah metaverse yang hidup dan terus berkembang setiap detiknya. Dari semua perjalanan panjang ini, cerita Roblox ngajarin kita satu hal yang sangat penting, kreativitas itu lebih kuat daripada grafik. Roblox membuktikan kalau sebuah ide yang brilian, yang ngasih kebebasan buat penggunanya untuk berkreasi, bisa mengalahkan game-game dengan visual paling realistis sekalipun. Dari sebuah software fisika sederhana, Roblox berhasil jadi sebuah dunia tanpa batas yang dibangun oleh jutaan imajinasi penggunanya. Dan mungkin aja, game Roblox yang lagi kamu mainkan hari ini, itu dibuat oleh anak biasa dari belahan dunia lain, yang mungkin suatu hari nanti, karyanya bakal mengubah dunia digital. Kalau kamu suka cerita seperti ini, cerita tentang hal-hal di sekitar kita yang ternyata punya kisah besar di baliknya, jangan lupa dukung channel ini. Kamu bisa share ke teman kamu, dan subscribe supaya Gart Bercerita bisa terus ngebongkar cerita menarik lainnya. Dan sekarang tulis di komentar, kapan pertama kali kamu main Roblox, dan game apa yang paling kamu ingat. Karena setiap game punya ceritanya sendiri.